Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan strategi sistem informasi PT Tokopedia dengan saya sendiri, Vicky Febrianto, dengan NIM 04002 Agendanya di sini yang pertama ada rumusan masalah, yang kedua profil perusahaan, yang ketiga bisnis model kanvas, yang keempat analisis SWOT dan TOWS, yang kelima ada BSC, yang keenam ada Five Force, yang ketujuh ada CSF, yang ke-8 ada analisis value change, yang ke-9 ada deskripsi SI dan TI, yang ke-10 ada application portfolio, dan yang terakhir kesimpulan dan saran. Rumusan masalah berdasarkan latar belakang, maka rumusan masalah dapat ditinjau sebagai berikut. Yang pertama, apa saja yang dibutuhkan dalam menganalisis strategi bisnis perusahaan. Yang kedua, apa saja masalah yang dihadapi pada suatu usaha dalam menyusun dan merumuskan strategi bisnis perusahaan. Yang ketiga, bagaimana agar strategi bisnis ini dapat membantu perusahaan. Selanjutnya ada profil perusahaan. Sejarah berdirinya Tokopedia.com secara resmi diluncurkan ke publik pada 17 Agustus 2009 di bawah naungan PT Tokopedia yang didirikan oleh William Tawijaya dan Leontion Edition pada 6 Februari 2009. PT Tokopedia mendapatkan seed funding pendanaan awal dari PT Indonesia Dewi Tama pada tahun 2009. Kemudian pada tahun-tahun berikutnya, Tokopedia kembali mendapatkan suntikan dana dari pemodal venture global seperti Adventures 2010, Cyber Agent Venture 28 2011, NetPrice 2012, dan SoftBank Venture Korea 2013. Lalu pada Oktober 2014, Tokopedia berhasil mencatat sejarah sebagai perusahaan teknologi pertama di Asia Tenggara yang menerima investasi sebesar 100 juta US dollar atau sekitar 1,2 triliun rupiah dari Sequoia Capital dan SoftBank Internet and Media Inc. (SIME). Pada April 2016, Tokopedia kembali dikabarkan mendapatkan investasi sebesar 147 juta US dollar atau sekitar 1,9 triliun rupiah. Selanjutnya, visi misi dan tujuan perusahaan. Visi PT Tokopedia adalah menjadi penyedia sarana transaksi online yang terbesar dan terpercaya bagi pelaku bisnis di Indonesia. Dalam mencapai visi yang telah dibuat, maka Tokopedia membuat misi perusahaan, yaitu menggunakan teknologi terkini dan web dan internet secara tepat, memperkuat produk dan layanan dari Tokopedia baik yang dilakukan secara online maupun offline. Misi dan tujuan awal didirikannya Tokopedia yang juga merupakan misi dari Tokopedia adalah mewujudkan pemerataan ekonomi di Indonesia secara digital. Perjalanan Tokopedia dimulai dengan membangun marketplace yang menghubungkan penjual dan pembeli di seluruh Nusantara, serta memberikan fitur yang memenuhi segala kebutuhan mereka. Selanjutnya, struktur organisasi perusahaan. Di sini ada komisaris utama, direktur utama, IT, quality control, desain, finance, customer service, legal, HRD, konten, marketing, internet marketing. Di sini ada bisnis model kanvas sebagai berikut. Selanjutnya, analisis SWOT. Yang pertama, faktor kekuatan atau strength. Dari sisi strength, analisis SWOT Tokopedia yaitu sebagai berikut. 1. Tokopedia memberikan kemudahan akses untuk mendaftar, menjual, pemasaran iklan, ataupun mudah untuk melakukan pembelian. Yang kedua, sangat mudah ditemukan di
search engine, dalam hal ini Google. Hal ini terjadi sebab Tokopedia mengoptimalkan strategi internet marketing. Yang ketiga, memiliki user interface dan juga toolbar yang mudah digunakan serta mudah dipahami. Yang keempat, memberikan fitur diskusi bagi para pelanggan seperti komentar. Jadi sebelum pelanggan menentukan untuk membeli sesuatu dari Tokopedia, mereka bisa melihat diskusi yang ada terkait produk tersebut. Dengan ini pelanggan bisa mempertimbangkan apakah produk sudah memenuhi persyaratan atau belum sesuai keinginan Anda. Selanjutnya yang kelima, memberi fitur promosi gratis ongkir. Selanjutnya faktor kelemahan atau weakness. Dari sisi kekurangan, analisis SWOT Tokopedia ini sebagai berikut. Yang pertama, hanya tersedia dalam bahasa Indonesia. Hal ini menyebabkan Tokopedia susah untuk menuju pasar internasional seperti Amazon dan e-commerce berskala internasional lainnya. Yang kedua, sulit diakses pada daerah-daerah tertentu yang belum memiliki koneksi internet yang memadai. Yang ketiga, data pribadi atau informasi pribadi masih cukup terbuka. Tentang hal ini, resiko pencurian data sangat besar dan data tersebut bisa dimanfaatkan untuk penipuan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Yang keempat, penjual harus merogoh kocek yang cukup dalam untuk mendapatkan fitur berbayar dari Tokopedia. Selanjutnya, faktor peluang atau opportunity. Peluang yang dimiliki oleh Tokopedia dalam analisis SWOT sebagai berikut. Yang pertama, menjadi salah satu e-commerce yang bisa menjangkau seluruh daerah di Indonesia. Yang kedua, Tokopedia bisa diakses kapanpun dan dimanapun selama ada koneksi internet. Yang ketiga, masyarakat cenderung konsumtif. Yang keempat, pemanfaatan tren belanja online yang semakin tinggi di Indonesia. Yang kelima, mengatur target pada masyarakat untuk selalu berbelanja secara instan. Selanjutnya, faktor ancaman atau threat. Ancaman yang bisa saja mengganggu stabilitas dari Tokopedia, yaitu yang pertama, banyak platform serupa yang menjadi kompetitor dengan layanan dan promo besar-besaran. Yang kedua, pencurian data atau informasi milik pelanggan. Yang ketiga, masyarakat masih banyak yang belum melek teknologi. Yang keempat, masyarakat masih cenderung memilih pasar tradisional atau menggunakan metode berbelanja konvensional. Yang kelima, masih banyak masyarakat Indonesia yang menganggap bahwa jual beli di e-commerce rawan penipuan. Selanjutnya, analisis TOWS. Yang pertama, strength of opportunity. Strategi SO. Yang pertama, Tokopedia memberikan akses yang luas agar dapat diakses kapanpun dan dimanapun selama ada koneksi internet. Yang kedua, memiliki user interface dan juga toolbar yang mudah digunakan dan dipahami. Yang ketiga, meningkatkan dalam bidang pengiriman agar dapat menjangkau seluruh wilayah Indonesia daripada kompetitornya. Selanjutnya, strength dan threat. Strategi ST memberikan promosi yang lebih menarik daripada kompetitornya, meningkatkan fitur-fitur yang ada agar semakin mudah digunakan, meningkatkan fitur keamanan data. Selanjutnya, weakness dan opportunity. Strategi WO yang pertama menambahkan pilihan bahasa lain agar bisa masuk ke dalam pasar internasional seperti bahasa Inggris atau sejenisnya. Yang kedua, memperbanyak produk sesuai target pasarnya. Selanjutnya, weakness dan strategi WT. Yang pertama, memberikan fitur-fitur terbaik dengan harga terjangkau untuk para penjual. Yang kedua, membuat promo-promo menarik untuk menarik perhatian. Yang ketiga, memperbarui sistem keamanan data para pengguna agar data tidak mudah dicuri. Yang keempat, meningkatkan layanan agar pengguna merasa nyaman.
Selanjutnya BSD, Customer Preference. Yang pertama objektif, memberi fitur-fitur yang mudah digunakan. Selanjutnya make sure agar pelanggan merasa nyaman menggunakan aplikasi ini dengan fitur yang mudah digunakan. Selanjutnya solusi SITI, selalu memperbarui aplikasi dan fitur-fitur di dalamnya. Selanjutnya objektifnya yang kedua menjaga privasi para pelanggan, make sure-nya agar pelanggan merasa aman dalam menggunakan aplikasi Tokopedia. Solusi SITI-nya meningkatkan sistem keamanan data. Selanjutnya financial perspektif. Objektifnya meningkatkan keuntungan dan pendapatan, make sure-nya menyediakan tempat untuk penjual. Selanjutnya solusi SITI-nya menarik pelanggan dengan memberi promo-promo yang menarik. Selanjutnya internal business process perspektif. Objektifnya memperkuat server agar tidak lambat, make sure-nya agar pelanggan merasa puas menggunakan aplikasi yang tidak lambat. Selanjutnya solusi SITI-nya meningkatkan server agar lebih baik. Selanjutnya meningkatkan keamanan data para pengguna, make sure-nya agar pelanggan tidak khawatir dengan data yang sudah digunakan dalam aplikasi Tokopedia. Solusi SITI-nya memperkuat keamanan yang sudah ada. Selanjutnya ada learning and growth perspektif. Objektifnya itu memiliki aplikasi jasa penjualan yang sudah digunakan oleh penjual. Make sure-nya agar penyedia layanan nyaman dengan aplikasi Tokopedia saat menggunakannya. Selanjutnya solusi SITI-nya bekerja sama antar penyedia atau penjual. Selanjutnya ada Firefox. Di Firefox terdiri dari 5. Yang pertama River among existing competitor. Tokopedia adalah salah satu e-commerce terbesar di Indonesia. Mereka menggunakan banyak voucher, cashback, pengiriman gratis, dan hal yang lebih menarik untuk menarik konsumen. Misalnya seperti acara besar di TV dan duta merek besar. Kesimpulannya, Tokopedia masih cukup berada di posisi teratas dan sebanding dengan kompetitor Shopee. Selanjutnya, breeding power of buyer. Kekuatan tawar-menawar pembeli berada pada posisi yang tinggi karena disesuaikan dengan keinginan dan kemampuan finansial pembeli produk perusahaan. Jika pembeli memiliki kemampuan finansial yang besar, maka tentunya pembeli dapat lebih leluasa memilih produk apa yang diinginkannya. Produk yang ditawarkan sangat beragam dan mencakup semua kebutuhan dari pembeli. Selanjutnya, bargaining power of supplier. Dalam industri ini, bargaining power of supplier-nya low, karena supplier dalam bisnis ini banyak. Saat ini belum ada marketplace yang menawarkan sewa-menyewa seperti ini. Maka dapat dipastikan supplier akan banyak yang menggunakan bisnis ini untuk mencari vendor untuk menyewa barang mereka. Baik mereka yang sebagai substitusi kompetitor seperti offline rating, online rating. Bagi bisnis ini dapat juga menggunakan jasa bisnis ini untuk membantu memperluas pangsa pasar mereka. Selanjutnya ada trade of new entrant. Dalam hal promosi perusahaan, pendatang baru harus bekerja keras dalam pemasaran, sehingga dapat disimpulkan bahwa ancaman pendatang baru di era ini tidak terlalu berbahaya bagi Tokopedia. Hal ini terlihat dari tingginya tingkat transaksi Tokopedia dan tingkat promosi yang lebih signifikan dibanding dengan perusahaan pendatang baru. Yang terakhir, trade of substitusi produk. Ancaman produk atau jasa pengganti dalam industri ini dinilai cukup tinggi atau high, karena adanya produk lain yang menawarkan sewa-menyewa konvensional, offline rating.
serta online dating dapat dijumpai di From Karkus atau Instagram yang bersifat individu. Biasanya hanya terfokus pada menyewakan satu jenis barang dan juga marketplace yang mempunyai konsep jual beli yang sudah terlebih dahulu menguasai pasar marketplace seperti OLX, Tokopedia, Bukalapak, dan Lazada. Karena marketplace yang menawarkan sewa-menyewa belum ada, oleh karena itu produk lain yang dapat menjadi trade-off substitute untuk bisnisnya adalah marketplace jual beli. Selanjutnya ada CSF. Yang pertama, departemen atau divisinya ada IT. Tugas pokok dan fungsinya mengimplementasikan perancangan fitur-fitur baru, website dan fitur yang telah ada dan memastikan pemeliharaan server penuhi dengan baik. KPI-nya hitung beberapa lama waktu Departemen IT menyelesaikan proyek dan mengembangkan fitur-fitur baru. Selanjutnya quality control, tugasnya memastikan fitur-fitur di Tokopedia berjalan sesuai dengan yang direncanakan dan terhindar dari bugs atau error. KPI-nya quality control di Tokopedia selalu memastikan setiap 6 bulan sekali fitur-fitur yang berjalan di aplikasi tidak terjadi bug atau error. Selanjutnya desain. Tugasnya melakukan tugas yang berhubungan dengan desain dan perusahaan seperti desain banner web hingga desain banner pengiklanan. KPI-nya memastikan banner yang akan diperiklankan terlihat jelas dan mudah dipahami oleh pengguna seperti banner, diskon, dan sebagainya. Selanjutnya ada customer service. Tugas umum yang dijalankan oleh seorang customer service adalah menjadi responder atau menerima tamu, menerima komplain dari pelanggan, atau sebagainya. KPI-nya melayani hubungan dengan pelanggan dengan baik, menguasai informasi tentang perusahaan dan produk itu sendiri. Selanjutnya ada HRD. Yang pertama, tugasnya merekrut personal untuk posisi yang sesuai dengan kemampuan mereka, membuat kebijakan, dan sebagainya. KPI-nya jumlah rekrutmen karyawan baru yang dilakukan dengan tepat waktu lebih kecil 45 hari, memiliki target pada tahun ke depan 100%. Selanjutnya ada konten. Yang pertama tujuannya pembuatan konten di blog Tokopedia. KPI-nya mengupdate selalu informasi yang terbaru tentang Tokopedia. Selanjutnya ada marketing atau internet marketing. Tujuannya melakukan optimisasi Tokopedia di mesin pencarian, melakukan optimisasi di sosial media. KPI-nya pertumbuhan penjualan harus lebih baik dibanding dengan tahun selanjutnya. Pada tahun sekarang targetnya yaitu 15%. Selanjutnya ada analisis value chain. Yang pertama ada infrastruktur. Yang pertama infrastrukturnya itu ada laptop. Tokopedia memiliki sistem data statik untuk memantau perkembangan perusahaan. Selanjutnya Tokopedia merupakan bisnis online, maka infrastruktur memiliki perangkat elektronik dan internet untuk mendukung bisnis. Selanjutnya ada human resource. Yang pertama untuk meningkatkan loyalitas karyawan dan pengguna Tokopedia, maka Tokopedia membuat penghargaan yang diperuntukkan oleh karyawan Tokopedia. Selanjutnya yang kedua kemudahan pengadaan event-event yang melibatkan karyawan Tokopedia, mempererat hubungan antar karyawan. Selanjutnya ada teknologi development. Tokopedia selalu melakukan update fitur mengingat kebutuhan customer yang selalu bertambah, sehingga
mempermudah customer dalam menggunakan aplikasi Tokopedia. Selanjutnya ada Pro Concurrent. Pendanaan di Tokopedia berasal dari investor-investor yang telah menginvestasikan dananya ke Tokopedia seperti SoftBank dan sebagainya. Selanjutnya ada Inward Logic. Yang pertama, bekerja sama dengan beberapa perusahaan yang lain sebagai investor perusahaan. Yang kedua, terus menjaga online shop lain agar mau memesan barangnya di Tokopedia. Selanjutnya, Overton. Yang pertama, melakukan pelayanan kepada pengguna Tokopedia melalui customer service. Yang kedua, customer dapat memilih dan membandingkan harga beserta barang pada beberapa online shop. Selanjutnya, Outboard Logic. Tokopedia kini tidak hanya bisa diakses melalui PC atau laptop saja, namun bisa juga diakses melalui mobile phone. Selanjutnya ada Marketing and Sales. Menambahkan fitur yang bernama Top Up untuk membantu penjual aktif di Tokopedia dalam mempromosikan produk. Yang terakhir ada service. Melakukan pelayanan kepada pelanggan Tokopedia melalui customer service. Terusan yang kedua, layanan pembayaran yang mudah melalui kerjasama dengan berbagai bank sehingga pengguna dapat memilih banyak bank yang diinginkan untuk membayar produknya. Selanjutnya ada deskripsi sistem informasi dan teknologi informasi. Sistem informasi dan teknologi informasi pada Tokopedia merupakan perusahaan bergerak di bidang e-commerce seperti menawarkan aplikasi untuk pada penjual barang dan penjual barang dapat berjual secara online. Karena itu Tokopedia membutuhkan SI atau TI dalam setiap proses bisnisnya. Selanjutnya ada application portfolio saat ini. Yang pertama, nama aplikasinya yaitu Trend Process System. Deskripsinya SI yang mengatur segala bentuk proses transaksi antar pemilik perusahaan dengan target konsumen. Pada Tokopedia, transkrip proses terdapat pada aplikasi dari Tokopedia Apps yang terintegrasi langsung dengan penggunaan yang beberapa fitur-fitur yang ditawarkan untuk dibuat transaksinya. Selanjutnya ada manajemen informasi sistem. Laporan ini berguna untuk efisien dalam transkrip proses sistem. Di Tokopedia, manajemen informasi sistem terdapat pada laporan dari customer service kepada atasan bidang atau supervisor. Penyimpanan laporan transkrip ini menggunakan cloud computing atau MSQL. Selanjutnya, Descript Support System. Sistem informasi yang menggunakan data khusus yang mendukung Extreme Support System atau EIS dalam pengembangan sebuah keputusan untuk meningkatkan efisien dari perusahaan. Descript Support System pada Tokopedia menggunakan data khusus yang didapat dari pengumpulan data untuk memberikan saran keputusan berupa ekspansi produk, penambahan fitur-fitur atau layanan, dan tentang kerjasama dengan mitra penjual yang berada di Tokopedia itu sendiri. Selanjutnya, Execute Information System. Sistem informasi sebuah perusahaan yang berperan pada pembuatan kebijakan baru, mengesahkan kebijakan baru, serta mengeksekusi kebijakan tersebut. Di Tokopedia, komisaris utama merupakan bagian dari Execute Information System.
sesuai tugasnya sebagai pembuat kebijakan dan pendorong pelaksananya implementasi Good Corporate Governance. Selanjutnya ada API Gateway. Untuk menangani puluhan juta pengguna Tokopedia, API per detik dari konsumen, mitra pengguna, pedagang, dan penyedia layanan lainnya di dalam aplikasi. Selanjutnya ada platform komunikasi client and server. Memfasilitasi terhubungnya informasi dua arah antar mobile client dan back-end server pada level terbaik di industrinya. Selanjutnya media pemrosesan. Penanganan dan pemrosesan gambar dan video yang mengoptimalkan pengguna di perangkat dan jaringan guna, memberikan pelanggan yang lebih mendalam. Selanjutnya ada integrasi dengan mitra logistik pihak ketiga. Integrasi pada level penyerapan data dan API dengan user interface yang sudah disesuaikan, sehingga mitra logistik pihak ketiga dapat memberikan pengalaman tanpa hambatan kepada pengguna akhir, pengguna Tokopedia itu tersebut. Selanjutnya yang terakhir ada kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari Tokopedia digunakan untuk menjawab rumusan masalah yang diajukan dalam penelitiannya ini untuk mengetahui pengaruh variabel bebas yang terdiri dan kepercayaannya, keamanan, kualitas pelayanan, dan persepsi resiko terhadap keputusan pembeli secara online pada website Tokopedia maupun aplikasi Tokopedia tersebut. Yang pertama, hasil penelitian ini membuktikan secara simultan keempat variabel kepercayaan, keamanan, kualitas pelayanan, dan persepsi resiko secara simultan mempunyai pengaruh terhadap keputusan pembelian secara online pada website Tokopedia maupun aplikasi Tokopedia itu tersebut. Yang terakhir, ada saran-saran yang dapat penulis sampaikan, maka sehubung dengan hasil penelitian secara simultan maupun parsial dari keempat variabel, yaitu kepercayaan, keamanan, kualitas pelayanan, dan persepsi resiko terhadap keputusan pelanggan secara online pada website Tokopedia maupun aplikasi Tokopedia tersebut, terhadap adanya respon positif terhadap website Tokopedia, ini akan lebih meningkatkan jumlah konsumen website Tokopedia menjadi luar biasa tinggi. Akibatnya website Tokopedia menjadi salah satu belanja online yang semakin populer di Indonesia. Kalau bisa mencapai pasar internasional tersebut. Baik, sekian dari presentasi saya. Terima kasih.